Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adrian Justin Yoga, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksploitasi data analisis atau atau bisa disingkat EDA terhadap dataset statistik pemain NBA. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah wawasan global kita dengan tujuan untuk melatih kemampuan analisis data dan menyampaikan insight secara visual dan sistematis. Uh, untuk slide yang pertama, uh, sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pada dataset saya. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle, berisi data lengkap mengenai 5.000 lebih pemain NBA sepanjang sejarah. Nah, informasi yang tersedia sangat beragam, mulai dari identitas pemain, seperti nama lengkap, tim, posisi, hingga negara asal. Lalu ada juga statistik penting seperti points per game atau PPS, rebounds, dan assist. Uh, yang merupakan indikator performa utama seorang pemain. Tak hanya itu, dataset ini juga mencakup informasi mengenai proses draft pemain seperti tahun, ronde, dan urutan draftnya, serta data kapan pemain tersebut mulai dan mengakhiri karirnya di NBA. Dataset ini sangat cocok untuk dianalisis karena mengandung data numerik dan kategorikal, serta terdapat missing value dan potensi outlier yang bisa dianalisis lebih lanjut. Lalu yang kedua ada profiling atau ringkasan data. Untuk profiling di sini saya menggunakan library, Y-Data Profiling atau Pandas Profiling dengan uh, fungsinya adalah menampilkan statistik deskriptif otomatis, cek distribusi nilai dan missing value, lalu ada laporan komprehensif data. Di sini ada library-nya, uh, perintah untuk menginstal library-nya. Lalu di sini ada contoh code yang saya buat from Y-Data Profiling, sih ada import profile report, dan di sini ada saya mengassign ke dataset saya ke dalam library tadi. Lalu di sini ada contoh outputnya. Ini adalah proses proses di kodenya untuk memproses profiling. Lalu di sini hasil profilingnya ada number of variables, number of observation, dan lain-lain. Profiling ini sangat berguna untuk orang yang ingin melakukan library profiling dengan wide data profiling, sehingga akan lebih mudah atau lebih ringkas. Lalu yang kedua ada visualisasi missing value. Library yang saya gunakan yaitu missing no. Di sini berguna untuk mempermudah identifikasi kolom dengan missing value. Kolom seperti point, assist, dan rebound relatif lengkap. Data, ya, simpulannya data cukup bersih dan untuk lanjut ke tahap analisis. Di sini ada contoh kode yang saya buat, import missing no as MSNO. Lalu ada di sini juga saya menggunakan library matplotlib pyplot untuk menambahkan plot ini. Lalu di sini ada contoh outputnya. Bisa dilihat di sini roster status memiliki missing value yang cukup banyak, dan player first name, player last name, two year stats time frame di sini memiliki missing value yang sedikit, lebih sedikit. Lalu selanjutnya ada korelasi antar variabel. Saya di sini menggunakan library Seaborn Heatmap. Uh, saya untuk bagian korelasi antar variabel, saya ingin melihat hubungan antar fitur numerik di dataset. Untuk itu saya menggunakan heatmap korelasi dari library Seaborn. Di sini kesimpulan yang saya dapat itu poin berkorelasi positif dengan assist dan rebound. Yang kedua, ada pemain yang aktif mencetak poin juga sering membantu tim dalam rebound dan assist. Berat badan tidak terlalu mempengaruhi poin dan assist. Ini ada contoh kode yang saya buat. Ini saya menggunakan Panda juga, dan Panda, dan saya juga menggunakan
matplotlib, pyplot untuk membuat si heat map-nya, dan of course si keyboard-nya. Uh, Sini ada contoh output-nya, bisa dilihat. Sini ada variable point, rebound, assist, uh, berat badan, dan draft number. Korelasi poin dengan rebound ini bisa dibilang cukup stabil di 1, dan yang lainnya. Next, untuk visualisasi interaktif. Nah, untuk memperjelas analisis dan menjelajahi data secara dinamis, saya menggunakan library visualisasi interaktif yaitu Plotly. Di sini saya membuat grafik scatter dan histogram interaktif. Menjelajahi pola performa pemain lebih dinamis. Dan saya menggunakan contoh itu scatter points dan assist untuk melihat pola kontribusi pemain. Ini ada contoh kode yang saya gunakan. Ini ada yang pertama itu membuat si histogram plot, which is yang ini. Bisa dilihat lebih tinggi poin pemain, maka distribusinya lebih rendah juga. Dan lebih rendah poin pemain, bisa dilihat di sini di angka 0 sampai 5, distribusi poin pemainnya tinggi. Nah, untuk di sebelahnya itu box plot untuk rebound. Nah, ini bisa dilihat di antara 0 dan 5, nilai plot untuk rebound ini sangat sangat tinggi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah laporan otomatis. Laporan otomatis ini saya menggunakan library yaitu Sweetfish. Nah, selain menggunakan profiling dari Y-Data Profiling, saya juga membuat laporan otomatis dengan library Sweetfish. Sweetfish menghasilkan file HTML yang bisa dibuka di browser. Di Sweetfish juga menghasilkan laporan visual EDA secara otomatis, menganalisis distribusi kolom, hubungan antar fitur, dan cocok untuk eksplorasi cepat sebuah dataset. Di sini ada precondition yang saya lakukan, itu install Sweetfish. Di sini ada contoh code. Contoh code-nya itu import Sweetfish as SV report SV analyze. Nah, untuk DF ini adalah dataset yang saya gunakan. Nah, ini untuk bagian bawah ini adalah proses untuk penyimpanan si data file HTML. Nah, untuk ini ada contoh outputnya di sini. Bisa dilihat. Di sini sangat-sangat komplit. Ada person ID, player last name, player first name, player last, dan jika dibuka dalam file HTML-nya, ini bisa dipencet satu-satu, maka akan keluar si plot-plotnya atau statistiknya. Lalu selanjutnya ada insight dan temuan penting yang saya dapatkan setelah melakukan analisis yang lebih dalam. Yang pertama ada pemain dengan grafik rendah 1-10 cenderung memiliki performa yang tinggi. Yang kedua, poin sangat berkorelasi dengan assist dan rebound. Yang ketiga, posisi pemain mempengaruhi statistik, seperti guard sering memiliki poin atau assist yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, ada berat badan lebih mempengaruhi posisi daripada performa statistik utama. Oke, penutupnya, exploratory data analysis atau EDA menurut saya sangat membantu dalam memahami data dan mempersiapkan analisis lanjutan seperti machine learning. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.